عالم السر وإعلاني أصل قصدي وشأني وذب عني وانشر وعدالة الوطن في العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي في خير ولطف وعافية. اللهم علمنا ما جهلنا فهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وارزقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وارزقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وارزقنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيئي عني ولا تذهب اللهم استر عيب الشيء عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب الشيء عني لا تذهب بركة علمه مني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال الإمام العلامة حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه إحياء علوم الدين أو في مختصر إحياء علوم الدين المسمى بمرشد الأمين إلى موعظة المؤمنين رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى قوله رحمه الله تعالى: فصل في الشروط الباطنة من أعمال القلب. Syarat-syarat batinah, syarat-syarat yang batin. Batin itu lawanannya zahir. Zahir berkaitan dengan a'malul jawarih, gerak anggota badan kita. Misalnya kita mengangkat tangan, ya, atau mengucapkan takbir sambil kita mengangkat tangan dalam salat sebagai tanda kita mengawali salat. Kemudian kita ruku, sujud, ada i'tidal juga, ada duduk antara dua sujud. Itu a'maliz zahirah, ya, dinamakan dengan a'mal al-zahirah. Ada termasuk min a'malil qalbi, ya, diantaranya niat, min a'malil qalbi. Apakah seseorang melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah atau karena yang lain, ya? Siapa yang melaksanakan amal ibadahnya semata-mata karena Allah, maka dia akan mendapatkan keredoannya dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sudah menjanjikan faman ya'mal faman 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu kalau orang melaksanakan ibadah itu dengan ikhlas. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada.
Nah, itu berkaitan dengan apa? Dengan a'malil qalbi namanya. Ya, perbuatan hati. Di antaranya niat, kemudian khusyuk, khudu', tumakninah. Ya, seperti yang pernah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada namanya khudu', tingkatan di atasnya lagi khusyuk, tingkatan di atasnya lagi ada tumakninah. Oh ya, di sini ada ya. Faminhal khusyu', di antaranya adalah khusyuk. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis salata li dzikri wa aqimis salata li dzikri. Wa qala alaihi salatu wassalam, kam min qa'imin hazzuhu minas salati at-ta'abu wan nasabu. Wa'lam anna as-salata innama hiya zikrun wa qira'atun wa munajatun wa muhawarah. Ketahuilah bahwa salat itu ya substansinya adalah zikir. Esensi daripada salat itu adalah zikir. Qiraah, membaca, ada bacaan. Ada rukun qauli namanya. Ya. Rukun qauli, a'malul lisan, a'malul qalbi, a'malul lisan, a'malul jawarih. Ya, lisan kita ini mengeluarkan suara bacaan-bacaan Al-Quran atau bacaan-bacaan zikir dan doa di dalam salat itu. Pertama, zikir. Salat itu bermakna zikir. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk zikir, untuk selalu menyebut namaku. Ya. Dengan kita sekedar mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, misalnya kan, itu sudah dianggap zikir. Itu kita takbir Allahu Akbar, setiap takbir intiqal mengingatkan kepada kita bahwa tiadalah yang maha besar itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Kemudian qiraat. Qiraat ini ya Al-Qur'an. Kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat itu. Kemudian ada ya munajah. Munajat itu dengan muhawarah, kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog langsung. Sebagaimana dalam hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Idza qala al-'abdi alhamdulillah faqal hamidani 'abdi, wa in qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qal wa li'abdi ma sa'al, dan seterusnya, panjang hadisnya ya. Hadis tentang dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat itu. Fatihah saja dibagi dua, Fatihah itu. Jadi jangan Anda mengira kita baca Fatihah itu kita sendiri yang baca. Ada dialog di sana. Di dalam bacaan Fatihah itu ada dialog. Kita mengucapkan alhamdulillah, Allah membalas bacaan kita itu. Setiap ayat Allah membalasnya. Membalas dengan dialog, jawaban-jawaban. Oleh karenanya dituntut kita itu khusyuk, fokus di dalam salat. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bi an tatahaddasa bihi ka'annaka
tasma'uh, fa in lam tasma'uh fa innahu yasma'u. Nah, itulah maknanya ya. Engkau berbicara dengan Allah seakan-akan engkau mendengarnya. Dan jikapun engkau tidak bisa mendengarnya dengan telingamu, sesungguhnya Allah Maha mendengarmu. Seperti itu. Ya, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Walaupun kita tidak mendengar firman Allah yang menjawab bacaan-bacaan kita, tetapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mendengar semua yang kita ucapkan dan menjawab semua yang kita ucapkan di dalam salat itu. Itu makna muhawarah. Jadi tidak segampang itu orang salat. Cepat-cepat salat begitu seperti orang kebut salat tarawih itu. Wah, jauh sekali pemahamannya tentang salat. Jadi kalau betul-betul paham ya malu sebenarnya salat begitu-gitu. Ya minimal kita tumak ninah lah, setiap rukun itu ada tumak ninahnya. Itu sudah bisa menunaikan kewajiban utama itu tumak ninah, itu rukun juga tumak ninah dia. Jadi kalau sholatnya itu asal-asalan, bacaan Fatihahnya juga lompat-lompat misalnya, ya seperti orang baca Fatihah untuk ya para arwah itu kan, Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim waladdallin. Ya itu kan orang zikiran itu begitu, maunya cepat selesai aja itu. Apalagi kalau sudah hidangannya sudah ada di depan, deh mau cepat selesai. Karena saya biasa memimpin zikir soalnya. Ya mau cepat-cepat saja baca Yasin, mau cepat-cepat. Tidak perlu cepat-cepat. Jadi kalau kita betul-betul memahami makna-makna Fatihah, kemudian kita yakin bahwa kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam salat kita itu, kita berusaha untuk bisa khusyuk, bisa fokus, pelan-pelan baca Fatihahnya. Ya, sayar gitu seperti bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dinamakan dengan munajat dan muhawarah. Wazalika la yakunu illa bi khuduril qalbi. Dan pelaksanaan salat dengan hati, menghadirkan hati itu tidak bisa terwujud kecuali dengan kita menghadirkan hati kita. Ya. Bukan anggota badan kita saja yang sholat, tetapi hati kita ini sholat. Tapi jangan dibalik. Wah, walaupun saya duduk-duduk begini, tapi hati saya sholat katanya. Nah, ini nggak jelas ini. Nggak usah dibalik, ya. Anggota badan kita sholat, hati juga ikut apa? Sholat. Tapi pun andaikan ada seseorang yang sholat dengan anggota badannya, kemudian hatinya melayang kemana-mana, dia menghayal, dia mikirkan program-programnya, ya masih bisa ditolerir, ya bisa dianggap sah dari fikih, ya masih dianggap sah itu, ketimbang ya orang yang berkeyakinan misalnya ya duduk-duduk, tidak takbir, tidak rukuk, tidak sujud, tapi dia menganggap dirinya sudah sholat. Nah, itu jauh daripada pemahaman yang sebenarnya. Wa dzalika la yakunu illa bi khuduril qalbi wa tamamuhu, adapun kesempurnaannya kehadiran hati itu yahsulu bit tafhim wat ta'zim wal haibati war raja'i wal haya. Itu bisa tercapai dengan kita memahami makna-makna yang kita baca. Bagaimana mungkin kita akan bisa khusyuk kalau kita tidak paham apa yang kita baca? Ya. Seperti kita mendengar orang berbahasa Arab tetapi tidak paham kita apa yang diucapkan. Ya, tidak bisa merasuk ke dalam hati kita itu. Atau kita mendengar orang berpidato bahasa Inggris,
tetapi kita tidak paham. Orang tertawa kita ikut tertawa. Tidak tahu kita tapi apa yang ditertawakan kan? Ya, itu kalau orang tidak paham. Perlu kita memahami makna-makna dari ayat-ayat atau bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran. Bitafhim, dalam tafhim ya. Yang kedua apa? Bitta'zim. Ta'zim itu mulai dari gerak-gerik kita. Makanya disuruh kita mengarah ke kiblat saja kalau sholat. Tidak boleh menoleh ke kiri, ke kanan, tidak boleh. Seperti orang lagi berhadapan dengan berhadapan dengan raja di raja misalnya. Kita berhadapan dengan presiden aja malu kita noleh ke kiri ke kanan. Kita berhadapan dengan guru kita saja malu kita noleh ke kiri ke kanan. Nah, apalagi kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ta'zim. Ya, itu namanya ta'zim. Ada yang bertanya kepada saya, mana lebih kita dahulukan adab daripada ibadah? Ini pertanyaan ini. Ada dua jawaban. Adab dalam arti ya mungkin maksudnya adab kepada orang tua, adab kepada guru. Kalau ibadah itu wajib, ibadah wajib seperti sholat, ya, puasa dan sebagainya, maka ibadah lebih kita utamakan. Karena ibadah itu juga adab. Adab kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih kita dahulukan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru adab kita kepada siapa yang lain gitu. Tapi kalau itu berkaitan dengan ibadah sunnah, misal puasa sunat 10 Muharram. Ada seorang wanita mempuasa sunnah 10 Muharram, tapi suaminya tidak mengizinkannya. Apa kata suaminya? Tidak usahlah puasa ya hari ini, saya kebetulan libur sekolah, misalnya kata suaminya kan. Apa mungkin maksud suaminya nggak paham kita. Ya. Tapi si perempuan ini karena mau dapat pahala itu, ya dihapus dosanya 1 tahun yang telah lewat. Man shoma asrul fi yaumi Asyura ghafarallahu dzunubahu, apa katanya hadis itu? Kafaratun lisanatil madiyah atau kama qala. Nanti cari hadisnya ya. Saya enggak fokus. Jadi puasa di 10 Muharram itu ya menghapus dosa setahun yang telah lewat, 1 tahun yang telah lewat. Besar pahalanya. Besar pahalanya. Dulu sebelum Rasulullah SAW mendapatkan kewajiban puasa Ramadan, beliau dari sejak zaman dahulu, waktu zaman jahiliyah, orang-orang Arab biasanya juga melaksanakan 10 Muharram itu puasa itu, ikut Rasulullah juga berpuasa. Ya, begitu juga setelah beliau diutus sebagai Rasul, sebagai Nabi, diberikan wahyu, tetap beliau itu puasa 10 Muharram. Karena menjadi kebiasaannya orang Arab. Ya, bahkan orang Bani Israel juga dia berpuasa untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya karena diselamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun itu. Ya. Sampai beliau hijrah ke Madinah, beliau menemukan orang-orang Yahudi itu berpuasa, ikut beliau puasa.
Nah, setelah ada pertanyaan dari para sahabat, ya Rasulullah, ini orang Yahudi juga puasa ini 10 Muharram nih. Terus bagaimana kita ini? Apa kita ikut dengan mereka? Oh, karena itu memang ya sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Bu, enggak apa-apa kita ikut puasa. Bukan karena ikut mereka, tetapi karena kita lebih berhak mensyukuri nikmat Allah itu dengan diselamatkannya para nabi daripada ya ujian-ujian kejaran Firaun, terutama Nabi Musa, ada juga kisahnya Nabi Adam dan sebagainya. Tetapi untuk membedakan diri kita dengan orang Yahudi, kita dianjurkan berpuasa pada tanggal 9 Muharram, 2 hari, 9 Muharram dan 10 Muharram. Setelah turun kewajiban puasa Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, setelah difardukan puasa Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang berpuasa, kadang tidak berpuasa juga. Ya, itu di Sahih Bukhari dijelaskan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nanti kemana-mana nanti penjelasannya nanti. Wa ta'zim, kemudian wal haibah, haibah, wal raja, wal haya. Penuh harap kita mengharapkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal jumlati, ya, kesimpulannya, kullama zadal ilmu billah zadatil khasyatu wa hasalal khudur. Setiap pengetahuan kita bertambah, pengetahuan kita tentang Allah bertambah. Ya minimal seperti tadi itu. Fatihah itu kita tahu hadisnya, tahu maknanya, bahwa di dalam bacaan Fatihah itu ada dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya sahih, bukan ucapan kita tapi ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dicari hadisnya, ya. Minimal kita tahu itu dan kita yakini. Kalau kita sudah tahu, kita yakin dan kita tahu maknanya, itu akan menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Ya. Sengaja maupun tidak sengaja. Kalau sudah faham, itu insya Allah akan diberikan kekhusyuan. Itu kata Imam Al-Ghazali, kullama zadal ilmu billah zadatil khasyatu wa hasalal khudur. Itu kata beliau. فإذا سمعت الأذان ينبغي أن تحضر القلب أن تستحضر القلب حول النداء يوم القيامة. Ketika engkau mendengar azan, maka hendaklah engkau menghadirkan hatimu seakan-akan kau dipanggil nanti di padang mahsyar itu di hari kiamat. Dipanggil satu persatu, ya, untuk diminta pertanggungjawaban amalnya di hadapan Allah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan tergeser telapak kaki seorang hamba di hari kiamat untuk melanjutkan perjalanannya menuju surga, kecuali dia harus melewati 4 tahapan pertanyaan. Ya. Yang pertama, an umrihi fi ma afnah. Dia ditanya berapa umurnya. Seperti kita buat KTP itu, berapa umurmu sekarang? Nah, itu kan pertanyaannya itu. Oh, umur saya 16 tahun. Umur saya 18 tahun. Tapi bukan hanya umur. Pertanyaannya malaikat itu bukan hanya umurmu berapa,
Tapi umur yang telah Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk apa? Fima abnah. Kau pakai apa saja umurmu yang 60 tahun itu, katanya malaikat. Kemudian berikutnya wa'an ilmihi fima amila bih. Kedua ditanya ilmunya. Ini ujian pertanyaan atau hisab berat bagi orang-orang yang alim, terutama orang-orang yang alim. Hati-hati ya, kalau kita sudah belajar ilmu agama ya kita harus berhati-hati. Kita berusaha menjadi orang baik sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, yang kita diajarkan, yang kita diajarkan oleh guru-guru kita ya. Karena nanti di hari kiamat akan ditanya ilmunya itu. Kau sudah amalkan enggak ilmumu ini? Ilmu Al-Quran, kau paham betul ilmu Al-Quran? Kau amalkan enggak? Ilmu fikih, kau paham betul ilmu fikih? Sudah diamalkan atau tidak? Ilmu tentang wudu, bagaimana wudu? Ilmu tentang sholat, bagaimana waktu sholatmu? Apakah betul-betul dijaga atau tidak? Semua ditanya. Bukan ditanya gelar kita. Apa gelarmu? Kata malaikat mungkin. Oh, gelar saya SH. Oh, ini SH, ini sarjana hukum, enggak berani kita, kata malaikat. Begitu ke? Enggak. Iya. Enggak ditanya. Yang ditanya itu apakah ilmu yang kita pelajari, yang kita pahami, yang sudah kita baca ya, apakah sudah kita amalkan atau tidak? Berapa persen ilmu yang kita amalkan? Oleh karenanya para ulama mengatakan kalau kita sudah mendengar satu ilmu, minimal kita amalkan mana-mana satu kali. Ya, misalnya tentang fadilah salat tahajud, ya kita amalkan sebagai bentuk zakatnya lah, begitu. Apalagi bisa kita amalkan setiap hari, setiap malam. Masya Allah, tabarakallah. Misalnya fadilah 10 Muharram, ya kita amalkan. Jangan cari-cari dalil, apakah ada dalilnya, apakah ini. Misalnya ada anjuran untuk mengamalkan ini pada tanggal 10 Muharram, kita amalkan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil misalnya kan. Kita amalkan ini. Ya baca saja gitu. Kadang ada orang kalau belum ada dalil enggak mau mengamalkan karena dianggap itu bid'ah. Ya, kapan kita akan beramal-amalan kalau semua kita anggap bid'ah? Kalau sudah ada dasarnya dalam Al-Qur'an, misalnya zikir, wirid, itu ya kapanpun dianjurkan. Fazkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Itu dalil umumnya. Tidak perlu kita cari dalil-dalil cabangnya lagi. Itu asalnya itu. Jadi mau zikir pakai segoh apapun, yang penting maknanya zikir boleh. Makanya para ulama kita, wabil khusus guru besar kita Al-Mafullah Monaseh, beliau buat zikir sendiri. Beliau buat itu amalan sendiri. Bahkan tarekat sendiri beliau buat. Ya. Karena berdasarkan ayat tadi, fazkuruni azkurkum. Itu caranya menjawab ya persoalan yang berkaitan dengan perbedaan pandangan tentang apakah ada dalil atau tidak. Kalau itu berkaitan dengan zikir, wirid, sholawat, puasa, ya asalkan kita tidak puasa di hari-hari yang dilarang kita berpuasa, itu sah-sah saja kita berpuasa. Dianjurkan kapanpun kita berpuasa sah, sesuai dengan niat kita masing-masing. Misalnya ada niatnya berpuasa supaya dia lebih fokus belajar, ya. Dia niatnya puasa, apalagi puasa Senin Kemis. Andaikan dia puasa hari Selasa, andaikan dia puasa hari Rabu, tidak ada larangan, ya. Karena puasa itu punya hikmah, ya, punya rahasia dan punya keistimewaan. Baik. Lanjut, wa tatashammaru bi zahiriha wa batinha lil ijabah wal musyarah.
dan itu akan membentuk ya zahir batinnya itu cepat diijabah ya, lil ijabah wa musyarah, maksudnya tergegas dia, cepat dia, begitu dia mendengar azan gesit, nah gitu, ambil air wudu kemudian pergi misalnya ke musholla atau ke masjid berjamaah, bukan diam-diam begitu, nunggu dulu qamat, nunggu dulu nanti. Nanti di hari kiamat orang yang suka melambat-lambatkan dirinya itu nanti dilambatkan dia masuk surga. Ya Allah, kenapa saya lamban sekali dipanggil masuk surga katanya. Oh, bukan saya yang melambatkanmu, tapi amalmu yang melambatkanmu. Dulu kau dipanggil waktu azan enggak bergerak-gerak sedikit pun hatimu untuk menghadiri sholat berjamaah. Nah, sekarang rasakan gimana rasanya orang ngantri katanya. Ya. Kita ngantri masuk kelas saja gimana itu rasanya itu, apalagi ngantri masuk surga, orang banyak. Masya Allah. Lanjut. Fa innal musyari'ina ila hadzal nida' humul ladzina yunadawna bil lutfi yawmal 'adil akbar. Nah, itu yang saya sampaikan tadi itu. Sama maknanya. Orang-orang yang menyegerakan langkahnya menjawab azan dan panggilan azan, langsung dia ambil air wudu, datang ke masjid atau musholla atau ya ke tempat-tempat berjamaah, humul ladzina yunadawna bil lutfi yaumal ardil akbar. Merekalah orang-orang atau golongan orang-orang yang dipanggil dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Fa in wajadta qalbaka mamlu'an bil farah, jika kau telah mendapatkan hatimu itu penuh dengan kebahagiaan, senang bahagia kita, wal istibsyar, senang bahagia bergembira, masygufan ilal ibtidar, kemudian membuahkan atau melahirkan gerakan untuk segera melakukan kebaikan itu, fasayakunu misla zalika fi zalikan nida. Walizalika qala alaihi salatu wassalam, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, iza kanat qurratu ainihi fi shalah. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sangat bahagia kalau dipanggil salat, sebagai bentuk istirahatnya beliau. Karena kita hidup di dunia ini kan banyak persoalan ya, banyak problem, ada kegiatan itu, ada ini urusan belum selesai, ini urusan belum selesai. Walaupun hanya ngajar juga itu termasuk urusan itu harus diselesaikan itu. Ya, urusan kita diskusi, urusan kita di kampus, banyak sekali. Nah, begitu ada azan salat, nah di sana hati kita itu merasa bahagia, senang, seakan-akan kita diberikan istirahat gitu. Diberikan kita apa? Istirahat dari dunia kita itu. Masya Allah. Arihna biha ya Bilal. Mungkin sekedar ini dulu. Kalau saya lanjutkan ini banyak sekali, nanti lupa nanti kalau terlalu banyak. Ya. Baik, terima kasih sekedar ini. Dan kalaupun ada pertanyaan, silahkan di